Halo sahabat semua, senang sekali bisa kembali menyapa kamu semua di channel ini bersama dengan saya, Rizal. Seperti telah kita ketahui bahwa sebuah kepanikan seringkali muncul bukan karena fakta, melainkan karena seseorang memiliki informasi yang tidak utuh. Saat kita hanya melihat satu sisi dari sebuah berita yang menakutkan, secara psikologis sangat wajar jika kita merespon dengan rasa cemas. Namun, sebagai orang yang rasional, mari kita ubah cara pandang kita hari ini. Daripada membiarkan diri kita cemas tanpa dasar kata atau data yang utuh, saya mengajak kamu untuk melihat fakta sebenarnya tentang kondisi sistem keuangan kita hari ini. Kita akan membedah laporan eksekutif terbaru dari Bank Indonesia secara detail agar kamu tahu persis apa yang sedang terjadi. Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan kita kali ini berjudul Laporan Eksekutif Ketahanan Sistem Keuangan Nasional. Banyak orang menganggap laporan keuangan negara adalah kumpulan deretan angka yang rumit, yang hanya dimengerti oleh pejabat atau akademisi. Mari kita ubah frame pemikiran itu. Tujuan sebenarnya dari dokumen ini bukanlah untuk membingungkan kamu. Laporan ini merupakan sebuah hasil pemeriksaan kesehatan sistem keuangan secara nyata di tengah dinamika kondisi di dalam negeri dan di tingkat global. Mempelajari hal ini berarti kamu sedang melihat instrumen ukur yang memastikan apakah lingkungan tempat kerja kamu bekerja beroperasi dengan normal atau tidak. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang dinamika tatanan yang sedang terjadi. Seringkali kita mendengarkan orang mengeluh, ekonomi sedang sulit, yang membuat seolah-olah seluruh sistem itu hancur. Faktanya, masalah tersebut bisa dipetakan ke dalam 3 kejadian secara spesifik. Yang pertama, memang ada ketidakpastian global dan domestik yang berkelanjutan. Kedua, ada penurunan daya beli secara spesifik pada segmen rentan, yaitu rumah tangga kelas bawah, di mana penghasilan atau indeks penghasilan mereka menurun karena pertumbuhan ketersediaan tenaga kerja yang melambat. Ketiga, ada peningkatan risiko operasional berbentuk ancaman masuk tanpa izin atau peretasan cyber, serta penipuan atau fraud dari pihak ketiga. Jadi, tantangan ekonomi ini bukanlah sesuatu yang tidak terlihat. Tantangan itu bentuknya sangat jelas dan terukur. Dan ketika kita mengetahui detail permasalahannya, kita dan otoritas terkait bisa membuat rencana antisipasi yang tepat sasaran. Mari kita lanjutkan. Mempertahankan sistem stabilitas keuangan ini tujuannya sama sekali bukan sekedar untuk mencetak angka yang besar pada neraca perbankan. Konsekuensi atau hasil nyata dari sistem yang stabil adalah kelangsungan hidup harian masyarakat. Kestabilan itu adalah syarat wajib untuk memastikan perusahaan-perusahaan besar tetap memiliki uang kas yang cukup, sehingga mereka terhindar dari ketidakmampuan bayar utang secara massal. Di sisi lain, hal ini juga menjamin rumah tangga tetap memiliki kapasitas dan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan. Jadi, saat pemerintah menjaga bank sentral dan institusi keuangan, mereka sebenarnya menjaga agar aktivitas produksi barang dan belanja kebutuhan rumah tangga kamu tidak berhenti. Mari kita perhatikan dengan seksama. Mungkin ada yang berasumsi bahwa di tengah ketidakpastian global, bank-bank akan kehabisan uang. Di sini bisa kita lihat bukti yang membantah asumsi tersebut. Kenyataannya, risiko orang gagal membayar kredit itu justru sedang menurun, di mana pada grafik terlihat angka non-performing loan atau NPL dan loan at risk atau LAR itu bergerak ke bawah. Bank juga telah menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dalam jumlah yang sangat memadai. Mari kita lihat secara persentase. Kemampuan ketersediaan uang tunai atau Liquidity Coverage Ratio (LCR) melampaui standar wajib.
yaitu di angka 205,94%. Ketahanan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sangat kuat di 25,89%. Kemampuan menghasilkan keuntungan juga stabil dengan persentase ROA 2,53% dan batas keuntungan bersih bunga di 4,56%. Artinya, perbankan kita memiliki kekuatan bertahap yang jauh melebihi batas bawah kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas. Sekarang, mari kita bergeser melihat pelaku bisnis korporasi. Dalam dunia bisnis saat ini, banyak perusahaan menetapkan perilaku yaitu menunda ekspansi atau sering disebut dengan wait and see. Ada pihak yang memandang perilaku ini sebagai tanda bahwa dunia usaha sedang terpuruk. Mari kita ubah penilaian tersebut. Tindakan wait and see ini dilakukan dengan niat yang sangat positif. Para pengusaha sengaja menahan kas mereka agar rasio ketersediaan uang tunai perusahaan tetap besar dan terhindar dari pengeluaran proyek yang berisiko gagal. Berkat kehati-hatian ini, indikator kemungkinan perusahaan mengalami gagal bayar utang atau probability of default itu tercatat kuat dan berada di dalam zona yang sangat aman. Perusahaan lebih memilih strategi bertahan yang mengamankan seluruh sistem kebutuhannya. Sekarang, mari kita lihat fakta mengenai keuangan konsumen individu atau rumah tangga. Jika kita hanya melihat laporan keuangan agregat secara keseluruhan, semuanya tampak aman. Namun, secara analisis atau kita sebagai seorang analisator, kita harus memecahkan data ini untuk melihat realita yang terjadi di lapangan. Data menunjukkan adanya polarisasi atau pergerakan kedua arah yang berlawanan. Ketahanan agregat yang baik tersebut ternyata mayoritas ditopang oleh rumah tangga kelas atas yang grafiknya terus naik. Sebaliknya, kewaspadaan tinggi harus diarahkan pada kelas bawah yang mengalami tren penurunan indeks penghasilan. Melambatnya pembukaan lapangan kerja yang membuat kelompok ini lebih rentan, sehingga ada peningkatan resiko terlambat bayar cicilan pada segmen bawah. Informasi detail ini sangat penting agar kebijakan ekonomi itu tidak salah sasaran. Mari kita membahas lembaga di luar perbankan, seperti perusahaan, pembiayaan, aplikasi pinjaman online, dan pasar saham. Seringkali berita kejahatan kecil di pinjaman online membuat orang takut dan seolah-olah perbankan nasional akan hancur. Tapi, kerangka acuan yang benar untuk menilai hal ini adalah melihat bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Kenyataannya, hubungan papan risiko atau exposure dari lembaga-lembaga pembiayaan non-bank ke perbankan itu sangat terbatas. Risiko gagal bayar di sektor non-bank itu sangat rendah. Sementara, kinerja pasar saham di dalam negeri relatif terkendali dengan angka IHSG di 8.600-an. Memang kita harus terus mengawasi kemungkinan harga saham. Beberapa perusahaan terlalu mahal atau overvaluasi. Tetapi, ancaman keruntuhan sistemik dari sektor luar bank ini sangat terpantau rendah. Mari kita perhatikan hal yang sering menjadi topik yang emosional di masyarakat adalah utang luar negeri. Kebanyakan orang merasa takut begitu mendengar kata hutang. Namun, mari kita telusuri fakta komposisinya. Apakah hutang luar negeri kita membahayakan? Data menunjukkan itu tidak. Struktur utang kita itu sebesar 62,34% itu didominasi oleh jenis instrumen loan agreement yang sangat stabil. Lebih dari itu, pelunasan utang ini berfokus pada tenor jangka panjang, yakni di atas 10 tahun. Kita tidak dituntut melunasi hutang dan kewajiban itu dalam waktu dekat, sehingga risiko kewajiban utang luar negeri terhadap
bank dan perusahaan itu sangat terkendali dan tidak menekan keuangan negara. Mari kita lanjutkan lagi. Setelah melihat bahwa bank punya dana, perusahaan menahan kas, dan utang kita berjangka panjang, apakah berarti otoritas keuangan boleh bersantai? Tentu tidak. Memiliki data yang kuat itu adalah modal awal untuk merancang mitigasi pencegahan sistem secara lebih disiplin. Kedepannya, langkah mitigasi yang disiapkan itu berfokus pada manajemen krisis yang terintegrasi, yaitu melalui alur tahapan kesiapsiagaan, preparedness, pencegahan atau prevention, penanganan, resolution, hingga pemulihan atau recovery. Fokus ini juga pada pengaturan risiko peretasan cyber dan penipuan dari pihak ketiga yang dilakukan dengan cara memperkuat berbagai sistem informasi keamanan dan kolaborasi antar instansi. Keamanan tidak diartikan sebagai tidak adanya ancaman, melainkan adanya sistem penanganan yang terstruktur. Nah, kita sampai pada bagian akhir pembahasan kita hari ini. Kesimpulan dari dokumen ini sangat ringkas dan nyata, bahwa secara keseluruhan sistem keuangan Indonesia itu terbukti dalam posisi yang solid di tengah ketidakpastian dinamika yang terjadi. Uang tunai yang ada di dalam sistem memadai, rasio modal tinggi, dan berbagai risiko yang muncul terukur dengan jelas. Hal ini secara nyata memberikan fondasi yang sangat kokoh dan di mana negara kita bisa kembali bersiap untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Setelah merangkum data dan fakta dari laporan eksekutif ini dan memahami angka kekuatan bank serta posisi hutang jangka panjang kita yang aman, seharusnya kita bisa merasa lega. Kita sekarang bisa kembali berkonsentrasi untuk menyusun langkah bisnis ke depan tanpa dipengaruhi oleh ketakutan yang tidak beralasan. Bagaimana dengan kamu? Jika kamu merasa mendapatkan kejelasan berpikir dan penjelasan video ini, silakan tekan tombol like. Share video ini kepada teman-teman pengusaha atau keluarga kamu yang mungkin saat ini sedang cemas memikirkan ekonomi. Dan ingat untuk subscribe agar kamu tidak tertinggal materi dan analisis cerdas dari channel ini. Terakhir, silakan tulis pada kolom komentar di bawah bagian mana dari pembahasan ini yang membuat kamu merasa paling lega hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Tetap rasional, tetap produktif, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.